Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita. Aktivitas yang sangat penting adalah aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, hingga orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebutan yang diberikan kepada bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitab yang lainnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan kali ini hendaknya kita sebagai seorang muslim berupaya terus untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Amat naif jika seseorang tidak bisa membaca Al-Quran atau bisa membaca tapi tidak rajin membacanya. Begitulah dan seterusnya sehingga ia mampu mengamalkan. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kita, bahkan menanyakan kabar kita, kabar bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran. Kalau kita perhatikan para sahabat, kemudian para ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam As-Sawri rela meninggalkan amalan-amalan sunnah yang lainnya, hanya ingin fokus bersama. Kalau kita juga membaca sirah-sirah ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau bahkan mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali selama di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berupaya di bulan suci Ramadan ini, kita berupaya bagaimana meningkatkan kualitas interaksi kita, memperbanyak interaksi kita bersama Al-Quran. Tentunya apabila kita mampu melakukan interaksi yang banyak terhadap Al-Quran, maka tentunya Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita, petunjuk bagi para pembacanya. Kemudian tentulah ia bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan berdasarkan petunjuk itu, yakni Al-Quran. Begitu pula ia pasti mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan petunjuk itu. Kemudian Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari di bulan suci Ramadan ini kita berusaha meningkatkan kualitas interaksi kita bersama Al-Quran. Tentunya bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mampu mentadabburinya, kemudian mampu kita ambil, kita realisasikan ayat demi ayat yang kita baca di dalam kehidupan kita, baik secara individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita melewatinya dengan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.